Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, insya Allah untuk memperbaiki akhlak kita juga, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pagi hari ini kita akan mengusung satu tema yang nantinya akan dibahas oleh Pak Ustadz Danu dan juga oleh Ustadz tamu kita. Temanya adalah apa itu istidroj. Nah ini, pasti di antara kita semua sudah sering mendengar istilah ini. Namun untuk lebih jelas ya, kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini diberikan oleh Allah kepada kita kesehatan, lindungan, mudah-mudahan diberi petunjuk dari acara Siraman Kolbu ini. Amin ya rabbal alamin. Apa itu istijraj? Istijraj itu kesenangan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang yang sebenarnya dia tidak melakukan suatu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amalan di sini bukan berarti ngamalin surat, bukan ya. Itu mengamalkan itu termasuk tidak sholatnya tidak tertib, sholat 5 waktunya nggak tertib. Kemudian ya begitulah ya, puasanya itu ya bolong-bolong amburadul malah tidak umpamanya. Kemudian perbuatan akhlaknya itu ya akhlaknya begitu aja. Begitu aja itu maksudnya apa? Hobinya memaki, menghujat, gerutu, iri, dengki. Siapapun orangnya. Saya menceritakan ini untuk kalangan kita, orang muslim itu. Jadi kalau memang kita atau seorang muslim tersebut itu belum baik di hadapan Allah Ta'ala, tetapi pada saat dia itu berikhtiar, kemudian Allah memberikan kesenangan, ya jangan beranggapan bahwa itu dari dari apa yang dikerjakan, bukan ya. Memang diceritakan dalam Quran, ma syabaka min hasanati faminallah, ya apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Jadi seorang muslim yang dia belajar taat pada Allah Ta'ala, tahu kalau umpamanya Allah memberikan nikmat kepada kita, itu berarti belum tentu atau bisa saja tidak dari ikhtiar kita, tapi itu dari Allah yang memberikan. Nah, kenapa seperti itu? Agar kita itu tidak merasa sombong. Al-Quran sudah menjaga kita, tetapi kita sendiri yang lalai. Ya, sehingga merasa bahwa ikhtiar saya inilah yang menjadikan saya sukses. Banyak dari saudara kita seperti itu. Itu yang dari kalangan yang kita sendiri muslim. Kemudian yang bagi istijraj untuk siapa? Yang jelas itu bagi mohon maaf ya. Ini diceritakan untuk orang yang di luar agama Islam. Itu istijraj. Dia punya kekayaan lebih, itu istijraj jelas. Dia tidak melakukan hal, dia punya Allah, tapi dia yakin kerjaannya itu yang bikin dia kaya, dia yakin kerjaannya itu yang bikin dia sukses. Nah, itu istijraj. Seseorang yang meyakini bahwasanya kekayaan itu dari kesuksesan dia, karena terkenalnya, itu langsung istijraj. Siapapun orangnya. Saya pun kalau umpamanya saya bilang, saya dapat rezeki ini dari dakwah di Siraman Kolbu, itu istijraj, langsung istijraj. Karena enggak seperti itu. Jadi nikmat itu dari Allah, bukan dari hebatnya kita. Jadi kita tidak boleh tidak boleh merasa hebat dengan apa yang kita lakukan. Istijraj seperti itu. Nah, biasanya orang yang dapat istijraj ini pasti lalai pasti. Dengan Allah itu pasti lalai. Nah, intinya adalah kita harus pahami harta yang kita dapatkan itu istijraj atau bukan. Kita harus kembali ke jalan Allah, tunjukkan pada Allah Ta'ala, iman kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau ada rizki, nikmat yang diberikan oleh Allah, itu dari Allah Ta'ala semata. Bukan kehebatan kita, bukan suksesnya kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rizki yang halal dan thayyib,
yang nanti akan bisa kita rasakan pada saat nanti di akhirat. Jangan lupa rezeki kita sebagian untuk saudara-saudara kita yang meminta maupun yang tidak meminta. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi jangan merasa senang dulu Pak Ustadz ya. Ketika ibadahnya itu kurang baik di hadapan Allah, namun apa yang dia inginkan Allah berikan, ya, bukan berarti itu memang keberkahan, bukan, tapi Belum Allah sedang tentu. mengulur ya Pak Ustadz. Iya, Ya. Allah baru mengulur, istizrat namanya. Hingga tiba satu waktu akhirnya Allah membalikkan semua, nah baru di situ berpikir. Aduh, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah apa itu istidraj. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah, kita persilakan untuk Ustadz Zaki Mirza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rezeki dalam hidup ini sangat luas, terlalu sempit kalau rezeki hanya kita artikan sekedar uang dan materi saja. Tapi hati-hati dengan limpahan rezeki yang Allah berikan sepanjang hidup kita. Bisa jadi itu bukan hanya anugerah, tapi itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj diambil dari akar katanya adalah daraja, yang artinya meningkat, semakin tinggi levelnya. Dalam hal ini secara istilah adalah Allah memberikan harta yang berlebih, harta yang berlimpah, tapi ibadahnya justru semakin lemah. Banyak kita lihat di dunia ini, nauzubillahi min dzalik, ada orang yang kok dia hidupnya kaya raya padahal nggak pernah ibadah, nggak pernah dekat sama Allah. Kok hidupnya terasa kayak kelihatan tenang, tapi padahal nggak pernah sedekah. Hati-hati, kesenangan, kebahagiaan bisa saja yang Allah titip itu adalah musibah dan ujian. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari istidraj tersebut? Allahu Akbar walillahilham. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, engkau ingin hidup seperti apa saja bebas. Tapi ingat, setiap kita akan menjadi mayit, siapapun orangnya. Sehingga sebanyak apapun harta yang kita cari, setinggi apapun jabatan yang kita kejar, ingat, suatu saat kita akan kembali ke alam barzah. Barzah artinya pemisah, itu bahasa Arab. Barzah, pemisah. Orang kalau sudah masuk ke alam ini, mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan terpisah dari apapun dan siapapun yang dia cintai. Maka Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Begitu sering kita ini terpedaya dengan megahnya dunia, terpesona. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke alam kubur kita sendiri. Lalu malaikat Jibril mengingatkan hal yang kedua. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai Muhammad siapapun yang ingin kau cintai. Tapi ingat Muhammad, siapapun dan apapun yang engkau cintai, pasti suatu saat akan terpisah dengan kematian. Dan yang berikutnya adalah, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, berlaku apa saja di dunia ini bebas, silahkan. Tapi ingat, setiap amalan kita pasti ada ganjarannya di akhirat nanti. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun kesadaran hati, tidak hanya sekedar kesadaran diri. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari istidraj, kemegahan, kemewahan. Mudah-mudahan itu semua menjadi anugerah, bukan menjadi musibah untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Zaki Mirza.
salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita tidak terkena istidraj adalah mengingat bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Begitu ya. Iya. Kita semuanya akan mati dan harta yang kita miliki tidak dibawa mati. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan iman, takwa, juga ketahui dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho dengan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Zaki Mirza.